kedua, memang saya request kursi bukan karena apa-apa, karena saya ada cedera kaki yang tidak memungkinkan untuk berdiri lama dan juga untuk bersila. Yang ketiga, saya harus tegaskan sebetulnya saya itu tidak terlalu berambisi terhadap kursi. Saya tidak mau rebutan kursi karena di rumah saya tidak banyak kursi. Jadi mohon maaf, ini kursi bukan apa-apa untuk secara teknis biar sampainya pesan saya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa safina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, masalul ladzina yadhkurubahu wal ladzina la yadhkurubahu kama falil hayyi wal mayyit. Wa qala aidan man salaka tariqan yaltamis bil man sallallahu tariqan ila jannah. Wa qala aidan khairukum man ta'allama al-Qur'an mu'allama. Wa qala ta'ala fil kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Al-ayat sallallahu alaihi karim mananu ala dalika nasyati wa sakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sangat saya hormati, saya banggakan, saya muliakan, mudah-mudahan Allah jaga kesehatannya, diberikan keberkahan dan kemanfaatan hidupnya dunia sampai akhirat. Pertama, Ibu PJ Bupati Ibrani, sehat selalu Ibu. Sudah yang kedua kita ketemu Ibu. Yang saya hormati Bapak Kapolres beserta Ibu, sehat selalu. Jadi Pak Kapolres, sejak saya dihubungi untuk datang ke sini langsung saya kunci betul sampai saya di Sukarjo, sampai di Polres Bali Jimbaran kemarin, langsung telepon sesama Kapolres untuk saya komitmen untuk datang sini. Itu saya lapor kepada Pak Kadif Pak Kali supaya saya izin di sini, setelah di sini saya ke Mabes nanti di acaranya Pak Kadif. Dan acara ini betul-betul saya harap seandainya malam ini saya dipanggil Pak Jokowi juga tidak mau, karena komitmen saya kepada saudara-saudara kita di Batam. Dan integritas terus saya jaga, saya nggak mau suri TP, dan saya nggak mau dipanggil Jokowi karena nama saya Wijaya. Yang saya hormati Pak Gandhi, Masya Allah, orang yang cukup berbobot, masalah luar biasa, aman dua-duanya, Kapolresnya sama Gandhinya cukup berbobot, insya Allah. Ini bukti bahwa insya Allah Batam ini akan melahirkan rakyat-rakyat yang berbobot, yang masya Allah makmur dunia akhirat. Yang saya hormati Forkombina, yang saya hormati dari Ketua FKIP, dari MUI, dari Kemenang, Romo Kiai, dari Pak NU, Masya Allah, para orang tua kami yang tidak bisa satu-satu, para sepuh, ini sepuh, semua yang hadir. Mudah-mudahan Allah berkahi hidupnya dunia sampai akhirat. Pokoknya semua yang ditulis ini semuanya saya hormati. Nanti tolong panitia ini di fotokopi aja di bagian semuanya. Ini pokoknya semuanya yang saya hormati. Mudah-mudahan hari ini kedatangan kita membawa keberkahan dunia akhirat. Yang sakit-sakit mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan. Sumpah ini Pak Jokowi disebut dan surga itu.
tidak mau 3 bulan. Belum siap masuk neraka. Ya. Bapak Ibu yang saya muliakan, halo. Di mana-mana ada beberapa kelemahan. Pabrik akbar ini, satu, biasanya tidak fokus, dua, malas untuk berpikir, tiga, tidak hudurul, tidak responsif. Halo itu jawabannya hey. Coba halo. Nah, itu responsif. Hey. Halo halo hey. Hey hey halo. Halo hey halo. Halo hey hey halo hey. Ini kelemahan pertama. Kenapa pabrik akbar ini? Satu, karena biasanya orang itu malas untuk berpikir, tidak responsif, maka biasanya pengajian ini nyambung itu menuju kuping kanan atau kuping tengah mana, belum lebus itu namanya masalah biasa. Yang kedua, saya hafal betul S2 saya di luar negeri, S3 saya di luar negeri. Nanti kalau kuliah di luar negeri, cari orang Batam itu gampang. Asal duduknya di belakang, nggak pernah tanya, itu pasti dari Batam. Persis kalau ada umroh dan haji. Kebetulan Pak Kapolres dan Ibu baru saja pulang haji kemarin. Cuma maktabnya agak jauhan sedikit dibanding maktab saya. Karena beda kasar ya, banyak masalah. Karena saya bawa roda dan harganya 2 kali lipat ya. Bapak Ibu yang saya muliakan, nanti kalau kehilangan jamaah, jangan pernah cari di masjid. Jangan lihat dari pusat perbelanjaan di Pindau, isinya orang Batam semuanya. Karena orang kita ini kalau umroh dan haji Pak Kiai lebih banyak belanjanya daripada ibadahnya. Yang ketiga, ini kenapa saya sampaikan ini? Karena saya tidak ingin, saya sudah jauh-jauh, saya ngomong betul. Karena besok pagi saya sudah ada kajian habis subuh, siangnya saya sudah ditelepon, saya harus ke Mabes Pak, maaf, bisa datang di Mabes, besok malam sih benar, tapi sore juga harus saya. Habis itu saya langsung ke Musirawas, nggak usah dihitung, itu rezeki saya, menghitung saya. Maka mohon maaf, biasanya kelemahan ini kalau nggak saya cek begini, nanti yang di belakang, Masya Allah saya serius di sini, yang di belakang billahi taufik. Apalagi di gelap-gelap itu langsung dalam Bismika Allahumma akhir. Saya dengan Pak Kapolres masih di sini, yang di belakang sampai Sidratul Muntaha. Halo. Hei. Yang berikutnya, sulitnya pengajian itu adalah hudurul qulub, hadirnya hati. Karena yang duduk di depan Mapolres ini belum tentu hati, pikiran, perasaannya ada di sini. Apalagi sekarang dunia nyata itu kalah dengan dunia maya. Sampai saya mau mulai saja masih asik merubah status di FB, di Instagram, sibuk di dunia maya. Maka amal ibadah itu yang sulit bukan amalnya, tetapi fokus, konsentrasi. Kalau dalam sholat adalah khusyuk dan khudutnya. Kalau di pengajian hudurul qulub, duduk di sini belum tentu hati dan pikirannya ada di sini. Maka kata Nabi, sholat itu yang sulit bukan sekedar meninggalkan sesuatu, yang sulit tarkum ala khiyali kulli syai', meninggalkan pikiran tentang sesuatu. Kadang-kadang sholatnya di sini, tapi hati dan pikirannya tidak di dalam sholat. Hati dan pikirannya mengembara kemana-mana. Kadang-kadang sholat kunci hilang aja ketemunya kalau pas sholat. Allah Akbar kunci dari mana? Allah Akbar tadi Mabes, Allah Akbar tadi Allah Akbar. Jadi selama sholat mencari kronologi hilangnya kunci. Maka kata Nabi, satulah sholat tapi hadrati ta'am. Jangan sampai orang Batam ini sholat dengan satu menahan makanan. Kalau makanan siap, sholat dulu apa makan dulu? Nah, dunia makan cepatnya luar biasa. Jangan sampai sholat, ingatannya dalam makanan itu sahur. Lumping, waduh, dimakan kucing. Akhirnya gue sholat itu dulu. Allah, atau menahan
buah-buahan kentut, kencing, berak, BAK, BAB jangan ditahan. Kalau habis wudhu terasa kentut jangan langsung sholat. Kentut sekalian, wudhu lagi. Memperbarui wudhu itu batal atau tidak batal disunahkan. Enggak batal aja wudhu lagi itu berpahala. Jangan sampai sholat sambil nahan kentut disunah. Alhamdulillah belajar. Ini kantor baru imam ulama. Ini biasanya gurunya sapi suara kalau orang Rasulullah. Kalau sholat sendiri tentu gede-gede kelas. Walau banyak kalian amin. Apalagi wis atahiyat. Wis atahiyat kok krasa nutut iman kalau dijepit-jepit. Senang udut aja. Sampai merinding. Padahal kalau dijepit itu kalau daya jepitnya kalah, keluarnya malah panjang. Apalagi yang gemuk-gemuk itu malah vibrasi. Merinding. Karena suara itu tergantung daya jepit dan lebarnya mana bahasa itu. Maka yang keempat, kelemahan tabligh akbar ini saya sampaikan dulu supaya nanti fokus, karena saya akan bahas 5 poin. 1 mengenai keluarga, 2 mengenai masyarakat, 3 pemilu damai, 4 tentang kemerdekaan, 5 tentang bagaimana kita selamat dunia akhirat di sini dan surga karena berada tempat di sini. 5 poin ini yang dipesankan. Ini pakai 5. Ini low budget, high impact. Ini Kapolres kita ya. Pinter. Sekali ngundang suruh bahas 5 hal ini. Sudah dipesan, tolong ini mudah lagi. Gimana kalau saya setiap bulan di sini untuk dalam rangka pilkada dan setuju nggak? Kapolres yang baik belajar aspirasi daripada masyarakat. Ini satu kali itu udah bahas banyak hal. Halo. Hai. Masih fokus? Masih fokus? Daun ini warnanya apa? Semuanya jawab, baru akan saya lanjut kalau semuanya fokus. Daun ini warnanya apa? Kalau rumput ini warnanya apa? Kalau rumput warnanya apa? Kalau kelapa muda warnanya apa? Kalau pisang masih mentah warnanya apa? Kalau rumput warnanya apa? Kalau daun warnanya apa? Traffic light itu merah kuning sama apa? Daun itu warnanya apa? Rumput warnanya apa? Pisang kalau mentah warnanya apa? Jadi jerapah makanya inilah kenapa nggak saya langsung mulai Pak Kapolres, karena yang diundang Medan semuanya. Saya di Batam tidak punya kebun binatang. Sudah pernah lihat jerapah? Jerapah itu lehernya sama kakinya panjang mana? Kalau lehernya panjang, kakinya pendek, kok makannya rumput? Bayangkan, kasihan itu harus melipet tuh, orang glosor. Jadi jerapah makannya kok lagi rumput? Tidak fokus. Halo. Hai. Kalau celana celana apa? Kalau mikro ini warna apa? Kalau peci celana apa? Kalau mikro di malam hari warnanya apa? Semut di kegelapan warnanya apa? Mendung yang gelap warnanya apa? Semut di kegelapan warnanya apa? Orang mikro di malam hari warnanya apa? Celana apa? Jadi kelelawar tidurnya waktu menurut saya Pak Kiai, kayaknya saya nggak bisa melanjutkan tausiah di sini. Ini santri-santri dari turun masuk idan 36 negara pernah saya singgahi. Hanya di Batam ada kelelawar tidurnya waktu malam. Nuwun sewu Pak Bu Bupati, mohon maaf, ini di Batam ini kelelawar tidurnya waktu apa? Kok yang jawab semuanya bayang kali itu ya Allah, nggak tahu. Ya Allah, jadi kelelawar tidurnya waktu kok tadi malam? Tidak fokus. Kelemahan berikutnya ternyata sulit membangun kekompakan. Kita ini hanya beda partai, hanya beda pilihan politik, itu pecah WA group sampai kepada hubungan sosial kita. Halo, saya akan mulai kalau semuanya kompak.
Saya uji kekompakan dulu. Nanti yang tidak kompak berdiri pulang, tidak usah ikut pengajian. Batang ini tidak maju karena di surga akan menolak orang-orang yang tidak kompak seperti itu. Ya dulu jamaah, Allah itu akan memberikan pertolongan, kasih sayang, keberkahan kalau ada kebersamaan di antara kita. Halo? Saya uji, kalau saya bilang satu semuanya tepuk satu. Kalau saya bilang dua tepuk dua. Kalau saya bilang tiga tepuk tiga. Kalau saya bilang empat gak usah tepuk. Nanti yang nggak kompak tolong berdiri. Kalau ada bansos tolong jangan dikasih. Semuanya satu. Nah sini dengan sana saya kompak. Sini telepon prok. Ulangi satu dua satu tiga satu dua empat. Tolong Bu Bupati, ada 16 orang yang pakai seragam putih-putih nggak kompak. Seragamnya aja kompak. Itu pun ada yang belum lunas, ini masalah biasa. Itu nanti kalau ada, itu kalau jadi pejabat potensial untuk korupsi. Karena nggak ada kegiatan main anggaran aja itu. Empat itu nggak usah tepuk. Ulang satu, tiga, satu, dua, satu, dua, empat. Bapak Ibu yang saya muliakan, dokter saya ini psikologi, jadi saya tahu psikologi. Saya biasanya menerangkan psikologi itu nanti kalau cari istri usahakan itu jangan cari wanita yang berkacamata. Ada teman psikologi modern, wanita yang berkacamata kalau sudah nikah cenderung kurang setia. Itu terbukti secara empiris. Kenapa? Karena wanita yang berkacamata kalau sudah nikah, kalau bangun tidur dia tidak mencari suaminya, tapi mencari mana kacamata saya. Dia bisa dengan suami 2 minggu gak masalah, kacamata nggak ada 2 jam udah kiamat. Mending kalau kacamata dipakai untuk nyari suami, enggak untuk nyari handphone. Karena wanita Batam ini sudah di dalam tidur saja, itu di dalam selimut wajahnya memancarkan nur, bercahaya dan bersinar di dalam selimut. Bukan wajahnya bersinar, tapi mainan. Nah pelakunya dari situ, masalah luar biasa. Halo, hai, masih fokus, masih fokus. Sekali lagi, kalau tisu warnanya apa? Semuanya jawab. Kalau tisu ini warnanya apa? Kalau kertas ini warnanya apa? Kalau kain ikram warnanya apa? Kalau kain kafan warnanya apa? Kalau kapas warnanya apa? Kalau tulang warnanya apa? Kalau gigi sering disikat warnanya apa? Kalau susu warnanya apa? Kalau kertas warnanya apa? Kalau tisu warnanya apa? Kalau susu warnanya apa? Kalau gigi sering disikat warnanya apa? Jadi sapi minumnya susu. Tolong ini jangan ada yang ternak sapi di Batam. Sapi dikasih susu bangkrut menunggu. Sapi itu minumnya, alhamdulillah yang bisa fokus cuma 3 orang di antara sekian. Yang minum susu itu bayi. Maka kalau memang bayi jangan ngapusi, tepuk ame-ame belalang. Siang makan nasi, kalau malam ngapusi. Bayi kok siang makan nasi malam minum susu, mudah bayimu. Bayi itu siang susu, malam ya susu. Kalau siang nasi, malam susu, itu bukan bayi. Bapak Ibu yang saya muliakan, jadi halo, sokong nih bapak. Bayi kok kumis. Bapak Ibu yang saya muliakan, hari ini kita bicara tentang keluarga karena semuanya akan bermuara di keluarga. Karir sehebat apapun, gaji berapa miliar, nggak ada artinya kalau keluarga Anda berantakan. Maka Pak Kapolres bicara tentang keluarga yang diridhoi surga. Karena negara baik dan tidak dimulai dari unit terkecil adalah keluarga.
Maka bagaimana keluarga yang mensurgakan, keluarga yang baiti jannati, rumah yang mensurgakan, karena semuanya akan berpulang di rumah. Halo, lebih baik di sini, rumah kita, segala nikmat yang kuasa semuanya ada di mana? Coba semuanya tolong nyanyi, bapak-bapak, walaupun bapak menyenangkan orang itu berpahala. Bapak walaupun nggak hafal mau ikut mama-mama gitu. Ulangi semuanya ya, apa semuanya? Lebih baik di sini, rumah kita sendiri, segala nikmat kuasa semuanya ada di mana? Nah gitu, masya Allah. Tempat suara juga bagus itu lebih bagus daripada limbat. Serius Pak, saya itu sering make up sama limbat. Masya Allah, itu suaranya gitu. Ini luar biasa. Gitu kok nyalonkan bupati, kalau kampanye gimana? Masya Allah luar biasa. Halo. Hai. Sudah fokus? Terakhir tangan kanan diangkat. Ini biasa yang ikut kajian saya sama enggak nanti akan ketahuan gerakan saya jadi tali sufi. Bapak Ibu kalau ke Dubai, ke Yordan, ke Mesir ada tali sufi. Orang muter-atur kali aja tuh ada kekuatan Tuhan dalam hidup kita. Kata Ibnu Arabi, Anda sedang gerakan tangan tapi Allah sedang gerakan kita. Kata nanti yang bikin tegakkan biar nggak terima, biar nggak Parkinson, biar nggak biar nggak terima Parkinson, biar nggak pikun, semuanya kenceng lagi, refleks kayak Allah yang gerakan, bikin lagi semua lihat saya, ikuti perintah saya, bikin lagi, pegang dagu ini bodoh apa budek, pegang dagu ibu, pegang dagu bodoh apa budek dagu, pegang dagu, nah masalah dengar nggak? Saya suruh pegang apa? Ini dagu apa jidat? Dagu ibu gini terus. Dagu sampai 6 kali nggak turun. Gak usah ketawa ibu ikut turun. Gak apa-apa bu, saya tadi itu cuma 6, di belakang ibu lebih parah. Tadi sampai 11 kali nggak turun. Itu tadi turun karena dipukul belakang dagu. Satu, ternyata apa yang dilihat lebih terkesan daripada apa yang dilihat. Betul? Dengarnya dagu, tapi yang dilihat jidat. Ini jidat apa dagu? Dua pentingnya pemimpin. Nyatanya pemimpinnya begini, semuanya ikut begini. Halo? Satu orang aja pengaruhnya kepada banyak orang. Lumayan Pak, dan di Pak Kapolres cuma 2 kali, 3 kali turun. Ketika ternyata bahasa perbuatan itu lebih mujarab, lebih fasih daripada bahasa omongan, maka Bapak Ibu ngandani anak, buang nanti mulutnya berbusa, tidak ada artinya sama sekali kalau tidak dicontohi dengan perbuatan. Maka jangan berharap rakyat jadi baik kalau pimpinannya juga tidak baik. Karena semua ikan itu busuknya pertama kali dari mana? Kepala. Ternyata kepala itu punya pengaruh yang luar biasa. Nanti kalau di kantor, mohon maaf, walaupun anak buah itu semua datang pagi, nggak ada ngaruh kepada kepalanya. Tapi kalau kepalanya datangnya pagi, misalnya Kapolresnya datang di sini, misalnya kok jam 7, insya Allah yang lain jam 6 sudah siap. Tapi walaupun yang lain itu datangnya jam 6, nggak ngaruh kepada kepalanya.
Tapi kalau manajernya itu, mohon maaf, datangnya jam 6:30, insya Allah anak buahnya, rakyat itu, subuhan sudah ada di sana semua. Kenapa? Karena orang sangat tergantung dengan raka kata Nabi. Kalau perhatikan, ini sabda Nabi. Nabi kalau berkata pasti benar, karena diri Nabi adalah sidik, amanah, tabligh, fatonah, al-amin, maksum, mustafa, mukhtar. Nabi juga pernah bohong. Yang dia sebohong itu bukan Nabi, itu politisi, sama pejabat, sama orang partai, sama orang batak. Itu aja sama polisi, sama TNI, ya gitu. Sama ustaz beberapa. Ya ini ya ada juga, ada, tapi banyak masalah. Nabi mengatakan anak jadi Yahudi, Nasrani, Majusi, dan gandul uka-uka gentayangan ujinya gatul loco sangat tergantung oleh orang tua. Orang tua punya pengaruh. Halo. Maka jangan mimpi anak kita soleh dan solehah kalau bapak ibunya tidak soleh dan solehah. Maka keluarga yang dididik surga dimulai dari orang tua. Kenapa? Karena orang tua punya pengaruh. Anak sangat dipengaruhi oleh orang tua. Asas keterpengaruhan itu penting. Maka polanya jangan nyuruh, tapi ngajar. Kuping apa semua? Kuping rumah dan rumah orang masjid. Anak orang masjid, tapi bapak ibu nonton ini. Itu ngomong apa ngajar? Maka polanya. Anak kecil jangan rokok. Lah bapak juga rokok. Bapak itu tulen. Itu ngajak apa nyuruh? Ayo sholat sama-sama sholat. Maka pertama keluarga yang dididik juga jadilah pribadi yang mempesona. Pertama, tolong bicara baik-baik. Jadilah bapak yang mempesona, jadilah ibu yang mempesona. Bagaimana anak bangga dengan bapaknya, anak dengan bangga dengan ibu. Kalau saya bisa seperti bapak saya, kalau saya bisa seperti ibu saya, jangan malah sebaliknya. Ngandani anak contohnya ibu nih, ngandani anak contohnya bapak ini. Kono adus kono perus wedhus persis bapak. Bapak wis 5 dino ratu. Iya, kalau sing wingi set aset dulu lah wali kali. Sono belajar belajar lho kalau on persis ibumu. Ibumu dulu SD, 8 tahun terus lulus, terus nikahi meteng betul. Bapak naik kantor di telepon, Pak, sudah bulan apa? Kita sudah tangan densus. Ngapain? Nanyakan jumlah anak, jumlah keluarga itu sensus. Ayo kok lulak-lulak keluarin 2 on. Nggak tahu mana dagu, mana jidat. Ada kelelawar tidurnya waktu, ada jerapah makanya. Jadi jidatnya mana bu? Jidatnya mana bu? Jidatnya mana? Oh begitu jidat di sini, ya Allah. Dan orang ini dagunya ini begitu jidatnya gini. Halo. Untuk itu, tolong Mbak MC saya di browsing dulu surat Ar-Ra'd ayat 23 dan 24 terjemahnya saya masih punya paket datanya. Lain kali kalau jadi MC beli paket datanya yang 13 kayaknya. Ar-Ra'd ayat 23 dan 24 terjemahnya saya. Arabnya kelamaan ikut perlu jadi 2 kan. Ya. Kalau Arabnya nanti yang di sebelah sini ya dari anak-anaknya santrinya Kiai ya. Ar-Ra'd ayat 23 dan 24 ini syarat bagaimana orang nanti bersama-sama di surga. Ini yang dikasih. Yaitu surga-surga Ar-Ra'd. Mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang yang saleh dan nenek moyangnya, pasangan-pasangannya dan anak cucunya. Sedangkan para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu. Sambil mengucapkan selamat sejahtera atasmu karena kesabaranmu, maka alangkah nikmatnya tempat kesudahan itu. Ya. Ayat Ar-Ra'd, halo. Hai. Halo. Surat Ar-Ra'd ayat 23 dan 24 ini bicara tentang satu besok Allah surga kumpulkan orang di surga bersama-sama. Sama siapa? Karena setiap orang masuk surga pertama kali yang dicari adalah keluarga, kedua teman dekat.
maka keluarga yang kita bangun, teman kita cari karena orang sangat punya terpengaruh. Mancalis janis waman tasawuf bikomi bahwa minum para tasawuf bikomi, orang yang tasawuf dia akan digolongkan siapa duduk bersama dia golong. Kalau kita kalau kita berteman dengan orang-orang jelek, maka wong kang soleh kumpul. Kenapa? Karena orang sangat terpengaruh pada teman dekat. Minimal kalau temannya suka mabuk, kita temannya orang preman, kita pakai tato beneran, bukan tato gambar itu panggung. Karena ada kru TV Pak, itu syuting di masa itu ya Allah bikin 2 paket aja. Itu kru campersnya itu kameramen itu unik, tato itu sini gambar pohon rindang, tapi pohonnya nggak tumbuh, tapi akarnya gini, masya Allah biasa. Halo. Dia akan kumpul bersama siapa? Anak cucunya, pasangannya, bahkan pada bapaknya, ibunya, Mbak Buyut, Mbak Cangga, Mbak Wareng, Mbak Udeg-udeg, Tebok Mosok, Gantung Siwur, Jalan Mati, Jambi Wangi, sampai ke nenek moyangnya. Siapa? Orang-orang yang akan ada iman dan amal soleh. Kaitannya dengan 1, iman amal soleh. 2, kalau dia ada kesabaran. Karena keimannya dan kesabarannya. Halo? Maka pertama, iman itu tidak boleh ditawar. Jaga betul keimanan. Kenapa? Karena syarat masuk surga adalah syarat keimanan. Kedua tadi, karena kesabaran. Sabar dalam 3 hal. 1, kesabaran Anda setiap ada musibah. Ini kenapa saya sampaikan? Karena setiap apapun yang tidak kita kehendaki, maka kita harus ridho. Ini juga berkaitan dengan karena belum lama beberapa waktu yang lalu ada gempa di sini kan, dan gempa itu adalah sesuatu yang antitendek, sesuatu yang tidak bisa direncanakan. Maka orang harus siap dengan keimanan itu, karena kematian itu akan ada misteri. Misterinya ada 3, ini diperhatikan untuk keimanan kita. Karena cepat atau lambat kita ini ingin masuk surga, dan masuk surga ini, mohon maaf, itu dimulai dari kematian, dan kematian itu dirahasiakan dalam 3 misteri. 1 Al-Qur'an, 2 Amkan, 3 Asbab. Al-Qur'an sampai hari kiamat manusia tidak tahu kapan mati. Dan untung manusia nggak tahu kapan matinya, sebab kalau orang tahu kapan matinya tidak ada dinamika kehidupan. Karena kalau orang tahu matinya kapan, setiap orang ketemu pasti akan tanya kapan mati. Wah, kurang 3 tahun, wah saya kurang 2 bulan, wah saya kurang 2 minggu, pasti nggak ada wajah yang cerah. Diajak main rasa, terus mati, mesti itu. Walaupun kalau kita tahu matinya kapan gak seneng, karena bisa nyebarkan undangan, bikin broadcast, hadilah pemakaman ini, datangi haji lu semut, wah kurang jam rombongan sing teko makan itu. Nggak boleh makna kuburan, kalau mati kurang jam. Sesuk munggelan kursi kok, sesuk harus mati di bengkel tamunya dan pihak. Tapi pasti orang itu akan mati. Amau tu bakun kulu nasihat puluhan. Maka mati itu 2 kali, hidup 2 kali. Orang itu tadinya mati, dihidupkan, habis hidup, dimatikan, habis dimatikan, dihidupkan. Maka jumlah kata mati dan jumlah kata hidup di dalam Al-Quran sama persis, 145 kata. Di dalam Al-Quran kata hidup ada 145 dan kata mati ada 145. Pesan pertama oleh para ulama nasir, persiapan hidup dan persiapan mati harus sama. Padahal kita siap kita hidup dengan siap mati lebih banyak persiapan untuk hidup. Lupa kepada kehidupan setelah kematian. Makanya orang kita ini mohon maaf, kerja dunianya dengan kerja yang untuk akhiratnya jauh mana. Kita itu hidup 70 tahun, sholat wajibnya tidak lebih dari 2 tahun. Maka ini pertama yang harus saya pesankan, karena mati itu pasti. Dan untung mati gak urut abjad. Kata urut abjad mati yang pertama A, Agus, Agung, Adi. Ketiga B, A, Alam. Ya Alam itu. Ya, kedua B, Bambang, Budi Bowo. Ketiga C, Chandra, terus baru C, Cahyo. C, Cahyo.
W lama, Wijaya atau lama? W lama. A, B, C, D, E, W itu lama. Tapi nggak mesti, bisa saja dari Z, dari Zaina, dari Zulkifli. Tapi seringnya dari hari ini hari jalan Z itu baru nanti alam, terus baru B, terus C, Cahyo, terus itu mana kalau mana? Tapi nggak mesti. Mati itu pasti. Dua tidak tahu di mana, karena saya pernah diadu dengan Mama Loren di Trans TV, katanya Loren punya indigo, ini akan mati, ini aja. Kalau orang tahu ini artisnya akan cerai, ini akan sukses, ini akan tumbang. Kalau orang tahu, Mama Loren tahu nggak matimu di mana? Kalau itu nggak tahu, live di Trans TV. Kalau namanya Mama, katanya bisa tahu. Sekarang ganti Mama Lumon. Bisa itu harus bisa masalah. Sobrawa besar mengalirkan. Tidak tahu. Karena kalau dia tahu matinya di mana, logikanya nggak bisa mati. Matinya di Jakarta, mulai besok pindah ke Batam. Mulai katanya aku nanti yang ketiga tidak tahu penyebab. Karena di Batam ini kalau ada kematian selalu ada 3 mindset yang real. Satu, selalu bertanya usia berapa. Apa saya tanya, apakah mati harus tua? Yang kedua, sakit apa? Yang ketiga, kena COVID apa? Apakah orang mati harus sakit? Adakah orang sehat segar terus mati, ada nggak? Orang tidur bablas mati, ada nggak? Orang tidur, yang tidur ternyata ada bis masuk ke rumah. Orang makan roti, karena ada yang makan roti, bukan makan roti terus mati, ada nggak? Ada. Makan roti di bis bisa tabrakan mati. Kalau makan itu masalah biasa. Orang dengarkan pengajian pulangnya mati, ada nggak? Banyak. Kalau yang ngisi pengajian mati jarang. Banyak. Dan mati dia harus tua. Di depan pesantren saya, alhamdulillah Pak, di rumah saya ada 270 anak. Belum pernah kelaparan dari ini. Dari mana? Kalau berkasih rezeki. Entah dari teaching, training, syuting, umroh, haji, semuanya saya masukkan ke pesantren, ke Wisma. Untuk saya punya Pak Tahir, mudah-mudahan paham maksud saya. Ya, ini tidak usah kode-kode keras. Kata orang Arab, al-akhir yakin bisa. Orang itu kalau pinter cukup dengan bisa. Mestinya kalau berapa waktu bisa. Tapi pinter apa enggak nanti pas pulang saya lihat. Halo. Saya nggak minta Pak, saya akan kewajiban menjalani masalah. Apalagi suaminya Kapolres, istrinya dokter, itu harusnya itu workshop. Suaminya work, istrinya shop. Ini work, suaminya work, istrinya work, terus shopnya kemana? Ke anaknya tuh bantu baru itu kasih seragam itu Masya Allah. Itu sarungnya aja belum seragam itu Masya Allah. Halo. Bapak Ibu yang saya muliakan, di depan pesantren saya lihat sendiri dengan mata kepala sendiri. Orang masih muda dia, masih mahasiswa. Bangsa saya itu ada sungai itu dibebaskan dari sampah, dikasih ikan. Memang ada CCTV-nya, ada lampunya, siapa yang bawa sampah kena denda 50 juta. Itu semua. Ada masih mahasiswa, masih muda, enak-enak mancing, sambil rokoknya jatuh. Kita masih muda. Serius? Saya nggak bohong, saya lihat sendiri. Anak muda, masih mahasiswa, enak mancing. Mancing sambil rokok, rokoknya jatuh. Serius? Saya nggak bohong. Jadi, iya sekarang rokoknya bisa orangnya juga. Mati itu satu tidak tahu kapan. Tetapi ada tanda-tandanya. Maka tolong perhatikan. Tanda itu bisa dari internal, dari eksternal. Kata Israel banyak. Kalau itu tolong sampaikan. Kemudian dikasih yang tanda internal. Eksternalnya bisa dari gempa, bisa dari banjir, bisa dari musibah alam, segala tsunami. Tetapi secara internal ada 3. Salah satunya. Satu, orang dekat dengan kematian kalau sudah mulai berubah warna rambut, yaitu berubah. Jadi
jadi sewu Pak sewu itu dibuka gajinya ibu, kalau perutnya dibuka ini yang sudah berubah ibu sama nggak mati bilahi topik binali. Maka dalam Islam uban juga boleh dicabuti karena itu pertanda. Kalau gitu disemir, malaikat tahu ini semiran apa enggak, itu tahu. Malaikat kok dihapusi semir. Satu, orang dekat dengan kematian dimulai dari. Maka kalau udah mulai hitam, kalau udah mulai hitam, itu tanda. Hitam sudah dimulai jadi putih, itu tinggalkan dunia hitam. Kalau orang kata soimah, tutupan botol. Kata Nabi 40 tahun. Dalam surat Al-Fatihah juga dikatakan, itu Al-Ahqaf juga dikatakan, kalau 40 tahun ke atas, kebaikannya nggak ditambah, kemaksiatannya nggak dikurangi, sulit diharapkan dia selamat hidupnya dunia sampai akhir. Maka yang sudah 40 tahun ke atas, sudah tanda-tanda makmurkan masjid. Mau kemana lagi? Hidup ini cepat atau lambat. Ini pertama. Kalau pengen diri kita surga. Karena panggilan pertama ke masjid, panggilan kedua ke Mekah Madinah, panggilan ketiga akan menghadap Allah. Allah memanggil 3 kali. 2, orang dekat dengan kematian kalau sudah tidak berfungsi organ tubuhnya. Ini kenapa? Karena surga supaya kita sambut nanti dengan persiapan, karena orang itu tidak tahu kapan. Orang dekat kematian kalau disfungsi semua organ tubuhnya, yaitu indera-inderanya tidak maksimal, melihat tidak dengan jelas, mendengar tidak dengan terang, ingatan dah mulai lupa. Kata orang Jogja, orang dekat dengan kematian kalau kena penyakit 15B, B pertama belabur, burung buta. Baca SMS WA dijauh-jauhkan, punya WA tapi fontnya 35. B kedua mulai budek. Ditanya ini kalau telepon pindah dari mulut ke telinga, ini handphone tuh semuanya handphone tuh sini ini untuk mohon maaf ini untuk mikrofon, di sini untuk speaker, jadi udah pas. Tapi banyak orang telepon tuh halo gimana itu udah dekat dengan kematian. Mau video call kok ditempelkan yang kuping, ya peteng kabeh video call kok peteng kabeh ditempelkan yang kuping video call. Itu udah dekat. Berikutnya sudah mulai beser-beser, nah, itu penting. Pengajian setengah jam kecengus ping 8, Masya Allah. Berikutnya mulai bawel, berikutnya mulai buta, berikutnya mulai boyok. Kalau pengajian kulit sandaran, nah itu sih nyadar-nyadarnya masalah. Itu saya mati ya. Berikutnya mulai batuk-batuk, berikutnya tidurnya tidak berhadapan-hadapan. Suami nyusul tidur malah diusir, kono terus jopo kono watuk terus. Sing guyu wis alami. Berikutnya mulai bau balsem, PPO, remason, minyak kayu putih, minyak telon. Kaget kalau bojone dhewe, kudune kebuka putih, dikira lehernya putih, koyok salon pastur kurang masalah, wis cecek dengan kematian. Namanya balsem. Nah sini diskotik lumayan ini apotek wah dari BI sini apotek. Berikutnya ada mulai dapur boyok, itu boyok itu pindah. Berikutnya senang. Terakhir orang dekatkan kematian kalau sudah mendekati asalnya. Manusia itu dari tanah, makanannya dari tanah, kecenderungannya ke tanah, akan kembali ke tanah karena sifat tanah ingin menarik kembali apapun yang diberikan. Tanah ngasih buah, buah jatuhnya ke tanah, debu pun tempat jatuhnya ke tanah. Ada satu tempat saya itu mangga banyak kok habis, di tanah nggak ada, ini dicolong uang. Harusnya jatuhkan ke tanah. Maka lihat orang ngantuk-ngantuk pasti menuju ke tanah, ke depan, ke samping, beli dia. Orangnya orang ngantuk lunjak-lunjak, ngantuk lunjak. Bisa produk dimakan ular ronek ngantuk produksi gigi. Iler pun pas ke bawah karena dia akan ke bawah. Orangnya corot, orang ngocrot, orang dia ada. Maka hidup ini pasti akan mati, yang dicintai pasti akan berpisah. Masih tafaina kamayidun, kamu hidup pasti akan mati. Yang kedua, yang kau cintai pasti berpisah. Jangankan kok rumah dinas yang dibawa kemana-mana, paling 2 tahun udah ganti, udah turun pembesnya, habis itu turun bintangnya. Maka sering adakan pengajian karena bintang itu di waktu malam.
Ingat Pak Romo, ini pesan penting itu. Yang sering undang saya bintang langsung tuh, misalnya biasa. Itu Kapolres dalam pengajian itu bintang langsung. Pengajian itu namanya bintang itu malam hari itu pengajian, ya orang dukung. Semuanya, makanya itu cepat. Bapak, halo. Untuk itu hidup pasti akan mati, yang dicintai hukma sita, tapi semuanya akan tafaruk, akan mufarokoh, pasti akan berpisah. Gelang kalung cincin kalau udah mati dilepas padahal wong batang yang duwe cincin nek omongan karo ngene kita bali Pak luar biasa. Oh Pak Kapolres nanya ngomong gitu. Oh takon toilet yang mana itu kanan kiri lah naik. Mungkin kon adro TNI Polri enggak boleh adro baru diajari Pak Kiai toma alma tumalai mentania tumana sampai neng Yogyo tuh salah sekilo pinten ben ngerti neng yo anggota Polres batang uji diri gede lah kuningane kamera untuk sing botol Yogyo mau kalah untune nganggo emas sekilo bu semeri Kapolres yang mana cahaya aja. Saya cuma bayangkan, nek nyimpen mas yang mutu, itu mesake mutune, nek mati jibuk warisan agak bedah mulut mas mati di uang kok boleh warisan. Semuanya rumah di bawah mati enggak, gelang kalung cincin lepas, nama kita aja ya. Nuwun sewu, kalau Pak Cahyo meninggal, begitu mau nyolatkan tidak akan nih Cahyo ini Pak Cahyo ini enggak. Mana jenazahnya? Apa sudah di jenazah? Sudah di dalam Pak Alam sudah di alam kubur. Tidak mungkin orang mengatakan di kuburan itu kepalanya Pak Cahyo orang kiri enggak. Itu kepala jenazahnya. Namanya jadi lupa. Suami di bawah mati enggak. Istri di bawah mati enggak. Masih lumayan. Kalau yang mati itu suami, istri masih mohon maaf setia paling enggak 4 bulan masa idah enggak kawin. 4 tahun enggak kawin bahkan seumur hidup menjaga. Tapi kalau yang mati ibu gue lihat enggak usah berharap suami itu 4 tahun 4 bulan alah petang dino bisa kawin sampai mertuanya bilang buat tunggu sampai kuburannya kering langsung ke toko elektronik beli mau cepet garing dikit ada cerita wong Batang itu, bojone mati ora disolake malah dilangkai. Kenapa? Karena saya boleh kawin lagi tapi syaratnya langkai dulu. Dasar wong lanang suka egois betul Bu? Suka cari menang diri betul Bu? Suka merasa super betul Bu? Makanya saya nggak suka sama laki-laki Bu. Ya sering nginep tempatnya saya pun jalan nggak mau. Nah jalan ini juga karena saya juga begitu. Seandainya istri saya mati, saya juga akan kawin lagi. Ngapain? Saya hidup sendiri. Meskipun kemungkinan saya mati saya duluan, karena secara hitungan matematis umur saya dengan istri saya usianya selisih 9 tahun. Karena istri saya dulu mahasiswi saya. Karena kalau saya ngajar di UGM selalu ada wanita duduk paling depan. Pernah saya ngajar bukan nulis pelajar sama gambar saya. Terus saya lihat pemimpinnya senang sama saya, terus saya kasih saya kayak daripada dia patah hati ya sudah. Memang saya ajar kalau kamu saya teruskan. Memang nggak mau. Dan istri saya itu anak kiai Pak, anaknya ulama, anak orang kaya, punya pabrik batik di tengah kota Jogja, warisannya banyak. Dan itu salah satu pertimbangan kenapa saya dulu kayak gitu. Tapi sayang sampai hari ini warisannya nggak dibagi-bagi. Mohon doanya mudah-mudahan tahun ini. Tapi saya juga komitmen seandainya aku mati, kamu boleh kawin lagi. Istriku boleh kawin lagi. Syaratnya cuma satu, kalau kamu kawin lagi, kok tinggal di rumah ini, foto saya di kamar kamu tidak boleh kau lepas. Karena rumah ini yang berikan saya, yang bangun saya, tanah yang memberikan saya, plafon yang memberikan saya. Foto itu harus tetap dipasang foto saya. Karena sudah saya kasih tulisan di bawahnya, nanti kalau kamu hidup dengan lain di rumahku, tolong tulisan ini dipasang. Tulisannya piye kabar ini enak zaman kuto. Ya dina kowe kawin karo dia turu karo tak pripeni kowe.
Bangkit dari kuburnya ngomong, apa? Hidup pasti akan mati, yang dicintai akan berpisah, dan setiap perbuatan akan dimintai pertanggungjawaban. Untuk itu, bagaimana mengkondisikan keluarga kita nanti, pertanggungjawabannya menjadi ringan, kita bisa surga, bertemu di dunia, dan reuni di surga. Saya akan masuk materi. Tadi baru pengantar. Paling 3-4 jam aja. Halo? Masih fokus? Tapi masih sudah mulai ada yang bangkit mau pulang. Ini baru mau mulai, saya baru mau masuk materi. Pokoknya ibu kalau pulang sebelum waktunya, saya doakan mudah-mudahan anaknya tambah kayak yang malah langsung ketemu. Mudah-mudahan semuanya diberkahi. Yang sakit-sakit mudah-mudahan waktu kesembuhan. Yang jomblo-jomblo mudah-mudahan didekatkan jodohnya. Amin. Yang sudah lama menjanda mudah-mudahan ketemu dengan budaya kaya raya. Apa nemu nih? Bukan, atau ini Prabowo, tapi jangan. Bapak Ibu yang saya muliakan, halo. Untuk itu, untuk keluarga surgawi dimulai dari pasangan. Ini saya akan mulai pelan-pelan dari pasangan. Pasangan itu harus membuat al-jannatu dunajannah. Pasangan harus menciptakan suasana surga sebelum surga yang sesungguhnya. Dimulai dari keharmonisan keluarga, maka dimulai dari karese ataupun gaji berapa miliar nggak ada artinya kalau keluarga Anda berantakan. Maka hindarilah 4 hal dari predator keluarga dari detik.com. 1. Banyaknya perceraian, divorce, talak, cerai, pegangan. Di Indonesia ini setiap 1 jam ada 68 pasang orang di Indonesia ini cerai yang terdaftar. Dan ternyata Jawa Barat, Jawa Tengah angkanya tinggi perceraian. Jangan ada cerai. Bapak, jangan ada niat untuk mengganti istri, itu menyakitkan. Kalau terpaksa, nambahi aja, tapi jangan ganti. Kalau ganti itu agak, halo, paham Pak? Paham Bu? Bu? Masih hidup Bu? Masih hidup Pak? Punyanya masih hidup Pak? Ibu masih hidup? Masih dengar? Masih dengar? Jadi ibu setuju dengan poligami? Bapak-bapak masih dengar? Jadi bapak-bapak setuju dengan poligami? Katanya pengajian dari rumah aja dah tawuran suami istri. Bapak Ibu yang saya muliakan, 2, banyaknya perselingkuhan. Dimulai dari handphone. Maka handphone suami harus bisa dipakai istri, handphone istri harus bisa dipakai suami, supaya orang nanti bertemu di dunia dan reuni di surga. Surat Al-Baqarah ayat 23-24 nanti baga kebersamaan. Maka nanti handphone itu akan menunjukkan relasi dengan suami istri. Kalau namanya Endang, Tuti, Pati, kok ditulis ini Bebek, Yayang, Cinta, My Lord, Honey. Oke. Tapi udah ditulis Mama 1, Mama 2, Mama 3 ada masalah. Walaupun ibu nggak usah terlalu bangga, ditulis sayang. Sayang itu kayak makanan jatuh, makanan sayang. Apalagi bebek itu artinya nyindir, beban berat, masalah biasa. Bebek itu artinya beban berat. Ibu pertumbuhannya nggak melebar menyamping, masalah biasa. Tapi apalagi nama istri jelas Bambang Edi Dok, namanya jelas Endang, ditulis di sini Mabes Polri. Apalagi jelasnya namanya Fatimah, ditulis Mak Lampir. Maka handphone suami harus bisa pakai istri, handphone istri harus bisa pakai suami. Kalau handphone di password, kemana dia bawa, kemana mandi bawa, kemana tidur bawa, disentuh isinya mana-mana, tidak tanda suami yang beres. Bagaimana surga akan diciptakan?
Ada loh cerita Bu, suami sholat, handphonenya berdering, mending batalkan sholat daripada handphonenya diangkat istrinya. Malah goyang kuning, langsung ambil aja, nggak usah khawatir kedahuluan istrinya. Maka kalau bisa handphone suami nanti pinjamkan istri seminggu, biar dipakai istri, terus bapak beli lagi dengan nomor baru disimpan di kantor. Waduh. Kenapa? Karena itu dibangun. Ketiga, banyaknya KDRT. Keempat, banyaknya disharmoni. Maka untuk membangun ini kebersamaan. Kunci pertama, bangun kebersamaan. Seorang istri dengan suami istri gandengan tangan seperti ini, baik-baik. Suami istri gandengan tangan seperti ini, dosanya gugur dari celah jarinya. Maka mulai besok Pak Kapolres pinjem tangan istri keliling komplek. Ngapain gugur kan dosa? Lah atau kan dosanya? Karena di Batang ini kalau di mall suami istri itu gandengan kenceng, tapi karena mesra ternyata nela digandeng jibu apa-apa jadi malah aja. Bahkan seorang istri mencium tangan suami, mencium tangan suami saja. Karena keridoannya membuka pintu surga bagi istri, itu nilainya sama dengan oleh ulama disetarakan dengan mencium hajar aswad. Apalagi kalau tangannya suami hitam, jadi hajar aswad itu rosok. Jangankan itu, kebersamaan itu dimulai dari minum saja. Rasul itu kalau minum, mohon maaf. Rasul itu kalau minum hanya diminum separuh. Kenapa? Karena yang separuh ini pasti diberikan istrinya. Dan hebatnya istri Rasul kalau minum ditempelkan di mana bekas bibir Rasulullah. Jadi kalau Rasul minumnya sini, maka ditempelkan sini. Rakyat wong Batang. Bapak gini lah, aku gini. Bahkan Rasulullah itu kalau makan apel, kalau ada, tapi ini belum ada. Misalnya ini jeruk itu apel yang bagus itu kadang-kadang satu apel itu gigitannya berkali-kali. Rasul sengaja gigit sedikit supaya istrinya dapat banyak. Rakyat wong Batang digigit kali sedikit 60. Dan istri Rasul melanjutkan gigitan juga sedikit. Kadang-kadang satu apel berkali-kali gigitan suami istri. Nah ini bapak harus ikatan, bapak ini, aku ini. Walaupun pernah Rasulullah minum itu dihabiskan, pernah Rasulullah minum itu dihabiskan. Maka begitu dihabiskan, ini teriak, ya Rasulullah silakan usah ketemu, kenapa kau habiskan? Bukankah yatul jamaah yatullah jamaah Allah akan berkahi kalau kita ada kebersamaan suami istri. Bojo ora iso kompak apalagi di masyarakat, beda pilkada, beda pilgub, nanti jadi masalah. Kenapa aku habiskan? Ya zaujati, ya habibati, ya ummul mukminin. Rasulullah itu punya istri namanya Aisyah, tapi punya 10 panggilan mesra. Enggak pernah Rasul manggil ya Isa, enggak pernah. Karena jujur itu tidak boleh kalau itu menyakitkan hati pasangan. Bojone ireng panggil black si black. Bojone butak enggak boleh. Sudah sing wedok lemu duduk menyakitkan. Tapi nek gedut jangan panggil sing langsing menyinggung perasaan. Wahai istriku yang sangat berbobot, wahai tuan bersama, matur manasiraku, ini tak kesake. Ono mas kok ngelbono tanpa busono. Indah. Kenapa kau habiskan? Maafkan aku, ya Humairah itu hesi merah 5 karena pipinya Aisyah itu putih kemerah-merahan kayak apel Australia. Tahu nggak? Apel Australia. Bukan apel malam hijau, kayak pakai glaze on, kayak orang Libanon, orang lewat 1 yang cantik 10. Maka sana banyak pakai cadar karena memang kalau dibuka luar biasa itu semuanya. Kalau sini pakai cadar melorot terus, orang yang cangkawannya.
Badan bola bali diangkat, wong blesek ora iso napas. Di sana nyantol, halo, kocok mau itu lorot terus apa men? Oh ya, putih si merah-merah. Jadi kayak up, kalau di sini kayak siapa ya? Putih yang merah-merah kayak belas. Enggak ada. Ada polwan, enggak, kalau polwan itu enggak kayak apel, itu salah. Dan mesti punya tersebut. Yang mau dikenal malah kayak manggis banget. Enggak apa-apa mbak. Simbah Masya Allah. Simbah berpenghasilan. Simbah walaupun tua tapi nggak kelihatan muda. Masya Allah. Halo.